Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanggapin beberapa kawan-kawan yang bertanya kepada saya, apa sih kiatnya di dalam dunia usaha? Kalau yang sesuai pengalaman saya, sesuai dengan experience saya sih, ya. Pasca setelah saya berhenti jadi ASN tahun 2018. Awal itu saya mencoba peruntungan di dunia otomotif. Kebetulan waktu itu saya juga masih aktif di kepengurusan IOF ya, Indonesian Off-Road Federation untuk Pengda Kaltim ya. Nah, saya banyak punya kawan klub-klub otomotif, klub otomotif roda 4, roda 2. Saya mencoba untuk bersosialisasi, untuk coba menawarkan produk bengkel saya. Waktu itu kebetulan bengkelnya itu custom dan modifikasi ya, mobil 4x4. Lumayan lama saya menjalanin bisnis di dunia usaha otomotif, kurang lebih 7 tahunan. Jadi customernya ya melalui teman-teman di IOF, teman-teman klub mobil, klub motor gitu ya, modifikasi gitu ya. Sampai akhirnya 3 tahun 4 tahun kemudian batubara bagus ya, banyak customer saya dari perusahaan-perusahaan tambang mining ya, mining coal ya, custom, modifikasi, maintenance 4x4 gitu ya, untuk mobil double cabin ya. Nah di situ lumayan baik ya. Cuman setelah 7 tahun saya buka bengkel, mulai agak mulai agak banyak kendala ya, banyak rintangannya, mulai dari faktor karyawan sampai ke produk kita juga. Nah, akhirnya saya putuskan saya istirahat dulu untuk custom mobil 4x4-nya. Selanjutnya sembari masih berjalan di custom 4x4, saya mencoba untuk bisnis di ternak ayam boiler, ayam potong. Nah, waktu itu saya sama Bu Haji mencoba untuk kontrak kandang ayam. Itu ada 3 lokasi ya, ada 3 kandang dengan lokasi yang berbeda ya. Ada yang di Ambalat, ada yang di Lamaru ya, ada yang di Samboja. Dan masing-masing kandang berbeda-beda kapasitasnya, ada yang 8.000, ada yang 10.000 ekor, ada yang 6.000 ekor. Nah, kita kontrak kandang itu, kita ternak. Nah, cuman dengan berjalannya waktu kita cuman sempat 1 tahunan aja ya kita bisnis di ternak ayam. Cuman kayaknya kurang begitu hoki kayaknya untuk di ternak ayam. Tapi karena kontrak masih berjalan, kita tetap harus selesaikan dulu kontraknya. Sembari berjalan bengkel ternak ayam, saya sama Bu Haji mencoba untuk masuk ke dunia thrifting. Nah, ini asik banget nih. Kenapa saya buka saya buka usaha di dunia thrifting? Karena dari dulu zaman saya SMA tahun 90-an, saya suka banget belanja itu pakaian, celana, jaket gitu ya. Itu barang-barang second impor. Nah, second impor kalau di Samarinda itu namanya galunggung. Jadi kalau teman-teman yang dengar video saya ini yang tahu galunggung pasti udah paham dia ya. Nah, berawal dari hobi coba masuk ke dunia thrifting. Kita jalan ke Jawa, kita survei, kita lihat di Jawa, teman-teman thrifting di Jawa. Saya banyak ambil barang ke teman-teman di Jawa ya. Kita pilih-pilih, kita sortir mana yang bagus, mana yang worth it buat kita jual lagi. Kita tidak sembarangan juga ambil barang ya, artinya yang kualitasnya grade A lah ya, yang udah brand semua. Kurang lebih 1,5 tahun, 2 tahun kita di thrifting. Sudah mulai lesu juga thrifting. Akhirnya jadi sembari masih berjalan terus itu, bengkel berjalan, ternak ayam berjalan, thrifting berjalan. Saya mencoba lagi masuk di salah satu kawan saya, kebetulan owner mining coal. Nah, kebetulan dia butuh semacam kayak expat gitu ya. Jadi mau buka lahan baru. Ya, saya masuk dari situ bantu temen gitu ya.
meaningful di sana. Saya coba bantu-bantu sampai mereka produksi, mereka pengapalan, sudah settle di sana. Kawan saya tinggal karena saya anggap ya udah bisa jalan sendiri gitu kan. Manajemen udah bagus, operasional untuk produksi juga bagus, shipment untuk pengapalan juga bagus. Akhirnya saya keluar dari kawan karena saya anggap kawan juga udah bisa jalan sendiri gitu ya. Lanjutnya saya dapat rezeki bisa masuk ke Adaro Mineral. Bilang kawan saya, kok bisa masuk di Adaro? Ya enggak tahu juga, mungkin rezeki yang dikasih sama Allah itu melalui waktu itu ada salah satu orang Jakarta dari Adaro, saya udah sebutin namanya. Saya ditawarin supaya bisa supply kontainer kan, Portacam gitu ya. Saya masukin lah penawaran Portacam, tapi saya nggak menang di Portacam. Tapi saya ditawarin lagi untuk bisa supply lighting tower. Kebetulan lighting tower ini jumlah kuantitinya banyak, saya modalnya juga nggak punya banyak. Akhirnya saya merger, saya berpartner sama kawan di Balikpapan, sama-sama teman di IOM, teman-teman main off-road, main lumpur. Saya silaturahim, saya ngobrol, saya ada kendala begini. Akhirnya si kawan support, oke, Om Yudi, saya akan support. Nanti pembagian profit kita atur dalam MOU. Dibuatlah MOU, kesepakatan untuk bagi profit ya. Nanti kita jalan. Sampai sekarang alhamdulillah jalan. Ya, jadi memang kalau kita bermerger atau berpartner, kita harus sama-sama komitmen tuh pertama. Komitmen, saling percaya, saling terbuka. Itu kuncinya kalau kita berpartner. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Kita belanja barang berapa, modalnya berapa, keuntungan berapa, profitnya berapa, itu nanti kita bagi. Nah itu. Nah, jadi itu. Dan sampai alhamdulillah sampai sekarang masih tetap jalan. Sampai kebetulan user PT Kalimantan Aluminium Industri ini butuh material seperti kayak batu palu, batu boulder, pasir dari Kalteng. Teman-teman yang di Adaro minta tolong dicarikan vendornya. Oke, saya carilah ke Palu ya gitu ya. Kebetulan ada beberapa trading dan pemilik kuari di Palu itu yang support saya sampai sekarang, alhamdulillah masih jalan dan mudah-mudahan terus berjalan gitu ya. Dengan dunia usaha yang saya jalankan sekarang ini sama Bu Haji itu butuh perjuangan mulai dari nol. Jadi mulai dari nol ya, jatuh bangun. Kalaupun juga saya gagal dalam satu usaha, saya terus mencoba satu kali lagi. Kalau masih gagal juga 2 kali, saya tidak akan mencoba yang ketiga kalinya. Karena saya anggap mungkin sudah tidak pas dan tidak hoki kita berbisnis kita tekunin usaha yang gagal itu. Kita mencoba yang lain lagi. Jadi itu sebenarnya. Kalau dari yang lain-lain sih rintangan ya nggak ada sih, alhamdulillah ya. Kompetitor juga alhamdulillah tidak terlalu banyak intervensi gitu ya. Artinya ya kita jalan cari rezeki sendiri dan tanpa kita menjelekkan vendor lain atau kompetitor lain ya. Artinya rezeki kita sudah ada yang ngatur. Kalau memang udah rezeki kita, biar jauhnya di mana, biar bilang orang itu ibaratnya itu ya di jauh di negeri seberang, kalau udah rezeki pasti di depan mata, pasti kita dapat gitu ya. Paling tidak kita harus banyak-banyak bersyukur, terus banyak-banyak saling berbagi, karena rezeki yang dikasih Allah atau Tuhan kepada saya dan keluarga itu ada sedikit rezeki buat kawan-kawan yang lain yang membutuhkannya. Jadi jangan lupa kita bersedekah, kita berbagi sesama yang membutuhkan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya dapat rezeki, saya ingat bahwa di rezeki yang saya dapat tuh pasti ada titipan. Ada titipan yang harus saya bagi ke fakir miskin, ke panti jompo,
terutama ke keluarga juga, keluarga terdekat atau kawan-kawan dekat yang membutuhkan, saya insya Allah bantu. Nah, jadi tidak ada kiat-kiat khusus dan tidak ada apa ya bilang orang, tidak ada yang harus punya catatan gimana gitu supaya di dunia usaha kita bisa fight gitu ya. Intinya ya kita jalanin aja, kita bersyukur, kita berdoa, insya Allah tuh rezeki sudah ada jalannya ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi saya lupa sebelum saya tutup. Jadi ditanya lebih banyak waktu di luar rumah apa banyak waktu dengan keluarga dalam menjalankan bisnis ini saya. Alhamdulillah presentasinya 90% saya lebih banyak waktu untuk keluarga. 10%-nya ya paling saya ketemu user, ketemu customer, ketemu partner, rekan kerja, paling itu aja 10%. 90% saya lebih banyak waktu dengan keluarga. Saya habiskan waktu buat keluarga. Itu aja. Jadi mungkin kalau ditanya lebih banyak tidur atau apa, waktu istirahatnya lebih banyak. Nah itu, waktu istirahatnya lebih banyak buat keluarga, buat anak-anak, buat istri.